Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Hafiz Habibi, NIM 171. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu investasi dan jenis investasi. Yang pertama adalah investasi. Investasi adalah yaitu proses pengelolaan dana atau menanam dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari atau masa mendatang. Dengan demikian, konsep daripada investasi adalah menetapkan dana pada masa sekarang, jangka waktu tertentu, guna mendapatkan manfaat, baik balas jasa ataupun keuntungan di kemudian hari. Yang kedua adalah tujuan investasi. Secara umum, memunculkan peluang peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolak ukur penambahan nilai finansial dari aset yang akan dimiliki saat ini di masa yang akan datang. Alasan seseorang melakukan investasi adalah mengurangi dampak inflasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik di masa yang akan datang, dorongan untuk menghemat pajak. Lalu investasi menurut jenisnya. Pertama adalah direct invest atau investasi langsung atau aktiva real. Investasi pada aset, faktor produksi untuk melakukan usaha bisnis, misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lainnya. Yang kedua adalah indirect investment, investasi tidak langsung atau aktiva finansial. Investasi bukan pada aset atau faktor produksi, tetapi pada aset keuangan atau finansial aset, seperti deposito, surat berharga, sekuritas seperti saham dan obligasi, commercial paper, reksadana, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Ilham Rizky akan menjelaskan tentang investasi menurut karakteristik, yaitu yang pertama investasi yang pertama yaitu investasi publik, yaitu investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian investasi swasta, investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Kemudian investasi pemerintah dengan swasta, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Kemudian investasi antar negara atau state partnership investment, yaitu kerjasama investasi antar pemerintah atau antar negara seperti ASEAN. Kemudian ada yang namanya proses investasi, yaitu seorang investor harus melalui beberapa proses dan tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah satu, menentukan tujuan investasi, kemudian melakukan analisis sekuritas, kemudian membentuk portofolio, kemudian merevisi portofolio, kemudian ada evaluasi kinerja portofolio. Kemudian ada manfaat investasi, yaitu satu, membangun kehidupan masa depan, kedua, memiliki penghasilan tetap, ketiga, memperkecil risiko terjerat hutang, keempat, membangun kebahagiaan hidup keluarga. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Wulansari, NIM 170. Di sini saya akan menjelaskan tentang payback period atau PP. Pengertian payback period merupakan metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kriteria dari PP, pilih investasi yang payback periodnya lebih pendek dibanding payback maksimum yang ditetapkan atau umur investasi tersebut. Rumus payback period, PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 12 bulan. Contoh soal dari PP. Suatu perusahaan melakukan investasi sebesar 3M dan memiliki kas bersih setiap tahun sebesar 500 juta per tahun. Selama masa 10 tahun, maka perhitungan payback periodnya yaitu penyelesaiannya, nilai investasi sama dengan 3 miliar, kas bersih sama dengan 500 juta per tahun, waktu investasi sama dengan 10 tahun. Dan
Penyelesaiannya PP sama dengan, rumusnya tadi investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 12 bulan. Sama dengan 3 miliar dibagi 500 juta per tahun dikali 12 bulan. Sama dengan 6 dikali 12 bulan sama dengan 72 bulan. Kalau dijadikan tahun sama dengan 6 tahun. Berdasarkan perhitungan di samping terlihat bahwa PP yang didapatkan ialah 6 tahun dari masa investasi 10 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu ARR. Pengertian ARR merupakan metode yang mengukur tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Kriteria ARR, pilih investasi yang menghasilkan ARR lebih besar dari target ARR atau ARR minimum. Rumus ARR sama dengan average EAT dibagi average investment. Contoh soal ARR. Bila suatu perusahaan melakukan investasi sebesar 5 miliar dan memiliki riwayat keuangan seperti dalam cash flow di bawah ini selama masa 5 tahun dengan tingkat bunga pengembalian sebesar 20%, maka nilai ARR yaitu penyelesaiannya nilai investasi sama dengan 5 miliar, waktu investasi sama dengan 5 tahun. Total laba 6,35 miliar. Dari mana 6,35 miliar ini? Yaitu tahun ke-1, ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5 itu ditambah semuanya. Jadi 950 juta ditambah 1.100 juta ditambah ini dan menghasilkan 6,35 miliar. Rata-rata laba sama dengan total laba dibagi waktu sama dengan 6,3 miliar per 5 tahun sama dengan 1,27 miliar. Rata-rata investasi dibagi 2 sama dengan 5 miliar dibagi 2 sama dengan 2, miliar. ARR sama dengan rata-rata laba dibagi rata-rata investasi. 1,27 miliar dibagi 2, miliar dikali 100% sama dengan 50,8%. Dibulatkan menjadi 51%. Selanjutnya, Net Present Value atau NPV. Pengertian Net Present Value merupakan metode yang mendasarkan pada nilai sekarang dari pengembalian masa depan yang didiskontokan pada tarif biaya modal. Kriteria NPV, pilih investasi yang payback periodnya bernilai positif atau NPV lebih dari 0. Rumus NPV sama dengan P1 per 1 ditambah I pangkat 1 ditambah P2 per 1 plus 1 pangkat 2 ditambah P3 per 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah PN per 1 ditambah IN dikurangi IO. Contoh soal dari NPV, Net Present Value. Kondisi kas berbeda di setiap tahun. Bila ini contoh soal NPV di saat kondisi kas berbeda setiap tahun. Bila suatu perusahaan melakukan investasi sebesar 3 miliar dan memiliki kas bersih setiap tahun sebesar 1, miliar, 1,65 miliar, dan 1,8 miliar selama masa 3 tahun. Dengan tingkat bunga pengembalian sebesar 20%, maka perhitungan NPV yaitu penyelesaiannya nilai investasi sama dengan 3 miliar, kas bersih tahun pertama 1,5 miliar, kas bersih tahun kedua 1,65 miliar, kas bersih tahun ketiga 1,8 miliar. Waktu investasi sama dengan 3 tahun, bunga 20% sama dengan 0,2. NPV sama dengan kas bersih tahun ke-1 per 1 ditambah R pangkat 1 ditambah kas bersih tahun kedua 1 ditambah R pangkat 2 ditambah kas bersih tahun ketiga per 1 ditambah R pangkat 3 dikurangi investasi.
sama dengan 1,5 miliar dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1,65 miliar dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 1,8 M dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3 dikurangi 3 miliar. Sama dengan 1,5 M per 1,2 ditambah 1,65 M per 1,44 ditambah 1,8 M per 1,728 dikurangi 3 miliar. Sama dengan 3.437.500.000 dikurangi 3 miliar sama dengan 437.500.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Internal Rate of Return atau IRR, merupakan metode yang didasarkan pada tingkat suku bunga yang menyeimbangkan nilai sekarang dari pengambilan masa depan dengan total biaya investasi. Kriterianya, pilih investasi yang IRR-nya lebih besar dibanding dengan diskon faktornya. Rumus IRR kalian bisa lihat sendiri di atas. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh IRR. Di sini misalnya suatu perusahaan melakukan investasi sebesar 5 miliar dan memiliki riwayat keuangan seperti tabel dalam cash flow di samping selama masa 5 tahun dengan tingkat bunga pengembalian sebesar 20%. Maka berapa nilai IRR-nya? Yang pertama-tama kita harus mencari tahu dulu rata-rata nilai kas bersih dari tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah ketemu, kemudian kita asumsikan dengan diskon sebesar 30%. Maka kita dapat buat tabel present value dari cash flow yang di atas tadi dengan menghitung nilai diskon faktor dan present value-nya setiap tahun terlebih dahulu dari tahun pertama sampai tahun kelima. Selanjutnya setelah itu kita akan punya dua kondisi perbandingan di mana tabel pertama sama tabel kedua tadi. Setelah itu kita hitung NPV-nya masing-masing tabel. Bila sudah kedua tabel dengan diskon faktor yang berbeda digabungkan, akan terlihat seperti gambar. Kalian dapat lihat yang tadi, hasilnya yang tadi. Setelah ketemu tadi, kita lanjut ke perhitungan interpolasi. Kalian bisa lihat sebagai berikut. Ketemu 28,6% jika dibulatkan. Begitu ya, kalian bisa memahami melalui perhitungan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Profitability Index atau PI, merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang investasi. Kriterianya, pilih investasi yang memiliki Profitability Index lebih besar daripada 1. Rumusnya yaitu present value process dibagi dengan present value initial outlays. Selanjutnya ada contoh Profitability Index. Seorang pebisnis menganalisis kondisi usahanya, di mana nilai kas neto yang dimiliki dalam 1 tahun adalah 85.500.000 rupiah dari nilai kas yang dikeluarkan untuk kebutuhan investasi sebesar 55.700.000 rupiah. Maka berdasarkan data ini, hitung profitability index-nya dan tentukan kelayakannya. Kita tinggal kurangi aja dari present value prosesnya tadi 85 juta yang selama 1 tahun 500 itu dibagi dengan 55.700.000 rupiah, ketemu 1,535. Udah ketahuan banget kan kalau bisnis ini layak karena lebih besar daripada 1. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.